Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Sagita dapat hadir kembali untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups, bukan gosip tapi asik. Ada kabar apa sih dari selebriti Indonesia minggu ini? Yang pasti Rian The Massive masih terus melanjutkan proses hukum ya mengenai masalah pencemaran nama baik terhadap dirinya. Walaupun sebetulnya sudah ada mediasi dan sudah mencapai perdamaian. Sementara Nindi Ayunda merasa sangat lelah belakangan ini dengan berbagai macam tekanan akibat banyaknya campur tangan dari berbagai pihak untuk masalah perceraian Nindi Ayunda. Gara-gara PPKM, tapi proses sudah tetap jalan. Coba balik lagi itu kan harus ada. Jadi kalau dari kepolisian itu selalu bilang mediasi. Jadi apapun masalahnya selalu diarahkan ke mediasi. Kalau aku sendiri kasar gini, bunuh nyamuk aja nggak pernah ya, nggak berani. Apalagi orang gitu. Jadi kalau bisa yang baik-baik nggak pernah. Merasa dimatikan karakternya nggak juga sih? Nah, alhamdulillahnya karena kalau apa ya, mungkin orang-orang yang tahu aku pasti tahu Rian tuh gimana gitu. Jadi nggak pernah merasa dimatikan sih. Alhamdulillah malah makin banyak rezekinya, alhamdulillah gitu. Malah mungkin ini ujian dari Tuhan yang harus dilewatin dan ya kamu terus alhamdulillah nggak ada hal yang benar-benar bikin drop atau cuma mungkin shock kemarin istri kan sempat sakit, tapi ya itu ujian dan alhamdulillah istri tuh senyum-senyum aja sekarang udah aman lah. Tapi setelah melakukan yang laporan itu memang sudah sangat landai ya, sudah ada terdengar karena emang kalau orang salah atau benar tuh kan pasti dia akan yakin ketika melakukan sesuatu. Jadi dia biarkan orang yang menilai aja. Kalau apa ya, aku sih tidak pernah merasa gimana karena amat di kehidupanku juga aman-aman aja gitu. Maksudnya pekerjaan juga jalan terus, endorse makin banyak malah gitu. Kalau lihat email saya kok nambah banyak terus gitu kan, emailnya tawaran kerjaan di sosial media dan lain-lain. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi pengaruhnya justru makin orang malah apa ya? Ada hikmahnya dan orang jadi ngelihat lagi gitu. Tapi alhamdulillah tidak, orang nggak percaya juga. Tapi memaafkan sih mas. Apa? Memaafkan gitu. Ya kalau mau rezeki kita lancar ya kita harus memaafkan apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita ya. Itu dinamika. Jadi buat aku ya itu kita jadikan dinamika aja. Selama kita yakin bahwa kita benar, kita yakin bahwa kita tidak melakukan hal yang tidak baik, itu pasti kebenaran akan terungkap. Waktu yang menjawab. Ya kalau aku sih mudah-mudahan ini bisa cepat selesai karena ini kan juga bergulir berproses ya, cepat selesai. Jadi tidak ada lagi yang namanya udah nggak usah jelek-jelekin apa segala macam lagi. Intinya ini ceritanya udah ini biarlah menjadi cerita kehidupan aku sama Aska. Case yang masuk duluan sebenarnya ini daripada masuk case perceraian. Sudah banyak kekerasan yang lain sebelumnya, tapi karena itu adalah the last, jadi itu yang terakhir sehingga itu yang harus kita tampilkan. Gitu loh, jadi digarisbawahi lagi ya, kekerasan yang saya alamin itu sudah ada sebelum-sebelumnya, masalah-masalah yang lain dengan emosi-emosi yang lain gitu loh. Jadi kekerasan yang terakhir ini harus diangkat karena ya ini yang saya visum gitu loh. Jadi itu ya digarisbawahi, jadi bukan karena cemburu, bukan karena apa ini jadinya dibahas. Jadi karena ini yang saya visum, yang lalu-lalu saya tidak visum gitu. Itu aja intinya. Dan kalau dibilang orang tuanya tidak tahu apa segala macam, itu bohong. Bohong adanya. Karena
orang tua saya sendiri juga sudah berbicara kepada orang tuanya Aska, menelpon bagaimana dan berulang kali saya udah kasih tahu dan bahkan pernah melihat bagaimana yang terjadi, bagaimana kekasaran itu, maksudnya dari secara verbal itu intinya. Jadi kalau dibilang nggak tahu itu bohong lah gitu loh, intinya gitu aja sih. Saya juga capek karena udah terlalu banyak diputar-putar ini itu karena juga urusannya nggak selesai gitu loh. Kita kan maunya baik jadinya panjang lagi. Intinya adalah segala sesuatu itu pasti mudah-mudahan bisa berubah, bisa bagaimana, karena bagaimanapun kan kita punya anak, jadi harus dijelaskan, dibesarkan sama-sama. Temperamen atau enggaknya itu di dalam rumah tangga cukup saya aja yang tahu lah, jadi nggak perlu juga lagi dikonsumsi, udah cukup. Intinya adalah saya harus membesarkan anak ini bersama-sama, jadi saya mohon udah jangan diputar-putar lagi gitu loh. Ya udahlah, ini biarlah menjadi ranah hukum saja gitu. Bagaimanapun kami pernah punya rasa gitu aja lah. Anak-anak masih suka rindu ya sama ayahnya. Iyalah, pastilah. Makanan favorit ayah. Iya, betul. Itu betul adanya, tidak dibuat-buat. Bener. Karena kan saya udah bilang kalau ini tuh sebenarnya saya juga nggak mau ini terjadi panjang. Cuma kan masalahnya itu sudah saya ingin baik, tapi banyak yang tusukan-tusukan dari orang-orang yang memang disengaja gitu loh. Sehingga perceraian saya itu jadi melebar kemana-mana dan dikonsumsi semua orang gitu. Memang ingin memperlihatkan kalau seolah-olah saya yang salah, saya yang jelek, saya yang ini. Saya tidak membela diri kalau saya benar juga ya. Tapi intinya adalah yang saya tampilkan di sini adalah saya tidak berbohong, saya betul adanya begini ceritanya. Dan saya juga dari awal saya dihujat oleh semua orang di saat saya memasukkan gugatan cerai. Semua orang tidak tahu masalahnya apa. Saya dihujat, saya diam, tidak masalah. Tapi ternyata saya dijahati oleh pihak keluarganya, mantan suami sendiri gitu. Sehingga itulah yang membuat saya jadi oke, saya maju saja. Dengan adanya masalah akan membuat kita menjadi lebih bijak dan lebih pandai lagi ke depannya. Semoga semua dari kita bisa mengambil pelajaran dari segala masalah yang terjadi dalam hidup. Begitu juga dengan Rian Demasif dan Nindi Ayunda. Masih banyak lagi dong berita dari selebriti Indonesia lainnya, jadi tetap di E-Selebriti.